Nah, itu mimpi itu mungkin ada di 7-8 tahun yang lalu. Ya, uh, Corey punya satu dream big itu, akhirnya itu yang memotivasi untuk oke, do this. Oke, gue akan ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Make money, invest. Invest on myself. Uh, jadi bisa konsisten. Dan akhirnya building um, over the times, jadilah. Tiba-tiba kita udah sampai sini. Ketika kita flashback, wow, Tuhan begitu hebat. Ngebawa seorang Ray yang nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa, banyak kelemahan, tapi Corey bersyukur hari ini bisa dipakai Tuhan, sometimes diundang di kampus untuk speak about investment, terus kadang juga ke sekolah-sekolah. um, Bisa jadi blessing buat generation, kayak wow, how God can change our life gitu, dari nggak punya apa-apa, dari bukan siapa-siapa jadi something. Itu aku percaya ya, karena doa dan usaha. Teman-teman harus uh, uh, ingat ya, remind bahwa untuk kita bisa konsisten, punya satu goal yang besar, ya terus ya udah sertai dengan doa dan usaha, you do it step by step, maka one day kamu pasti akan sampai. Iya, Ya, bener. Karena tidak ada yang instan. Nothing is benar. instan gitu ya. Tidak ada ya, guys. Jadi Ya, walaupun kita masak Indomie instan pun tetap harus tunggu berapa menit? 3 astaga, sampai ya benar. 4 menit. Jadi jangan lupa semua semua yang kita mau move untuk belajar sesuatu itu harus dari sifat kita diri sendiri ya kok. Kalau kita sifatnya Ya, udah bilang malas, kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman kita ya, bisa doa Tuhan bantuin kita. Jadi Tuhan cuma bisa bantunya di maksimal dia doang. Tapi balik ya, lagi kita terus di diri kita sendiri, kemauan kita, perjuangan kita bersama-sama Tuhan. benar. Kita percaya kita bisa. Jadi kita tetap dan kita pasti bisa. Ya. Yes, benar. Jadi kalau kalian yang mau belajar tapi masih malas, ayo kita mulai dari hari ini belajar untuk konsisten, set alarm di handphone. Set alarm ya. Oke, Ya, okay. ya. The next question itu adalah any advice to our new investor. Jadi ada orang yang mau Ya, ini mulai baru investing, mulai. ada advice-nya nggak kok? Biasanya mungkin kalian bisa DM ke Koko habis ini ya. Oke, good. Chat aja private ebook ya. And then kalian bakal dapetin ebook ini. Suka-suka kalian bayar, mau 50.000, 100.000, terserah kalian lah. Suka-suka kalian bayar. Versi ebook ya. Ini sebenarnya kalau versi hard copy-nya ini Korea cuma cetak 300, dan biasanya pas ada event atau ada something, pas Korea mau bagiin gratis, Korea bagiin. Jadi ini cuma cetak untuk ya happy-happy aja gitu. Kadang-kadang kalau Koko lagi mau jual, Koko jual gitu. Jadi it's ya gitulah. Jadi teman-teman mau mulai, just DM me di personal Instagram, private ebook ya. Di sini gua jelasin ya step by step 6 tahun yang lalu, ketika kalau gue baru mau mulai invest saham lagi, what will I do? Apa yang harus gue lakukan step by stepnya, gue bahas di buku ini. Judulnya Stop Bingung, Start Invest Saham Yuk. Okay, good. Kalau aku itu lebih suka physical book dari ebook sih. Oh, berarti nanti harus kasih Vanessa nih ya. Wah, oke, nanti kalau sempat ya. Karena kan kita sesama Batam, oke, it's good. Fani Batam? Iya, saya dari yang Imaneli. I see. Ben Hop ya? Iya, Kak. Iya, kok. Sombong sekali kamu. Tidak pernah, padahal cuma di Batam doang ya. Oh, berarti kita nanti bisa lah, aman-aman. Ya, Iya, ya. bisa bisa kita ngopi. Oke. Ya, Ngobrol. ya, siap. Kita Kamu yang bayarin Koko lah pastinya. banyak ya. Ya, kamu yang bayarin Koko. Oke, sip. Nanti kita invest. Ya, Investing. oke. Oke, Ya, ya. kalau question adalah before making an investment, what kind of research do you need? Oke, what kind of research we need ya. Kalau Corey sendiri, kalau misalnya ini kita ngomongin investment saham ya. Ada 3 hal yang biasanya Corey lihat. Pertama itu ngomongin business modelnya. Jadi kita perlu tahu gimana bisnisnya itu bekerja menghasilkan profit. Jadi sederhananya, misalnya
Korea ada invest nih di satu saham perusahaan lakban contohnya. Itu Korea ada upload juga di YouTube. Ya, setahun lalu Korea beli 200 juta satu saham itu. Terus sekarang pas Korea lihat lagi, oh udah naik 14%, terus ada dapat dividen juga 3,6. Pokoknya di total lumayan dapat 18,5%. Apa itu? Aku ikut dong Kak Ray, GBI Palang Merah. Ya boleh boleh, yuk ikut aja nanti. Semua yang mau ikut kita bikin kali ya gathering teman-teman yang di Batam. Ya nanti kita bikin kali ya gitu ya. Nanti ngumpulin juga semua followers yang ada di Batam, kita ngopi. Oke, boleh boleh. That's a good idea. And then lanjut. Tadi ngomongin bisnis model, jadi Corey ngecek, oh bahwa perusahaan ini ternyata produksi lakban, terus dia masukin ke supermarket, minimarket, dan macam-macam, bahkan contohnya misalnya Indomaret, Alfamart, mereka mau bikin lakban nih, merek mereka sendiri, kan ada tuh banyak produk yang pakai brand mereka sendiri. Oh ternyata pakai perusahaan ini jasanya. Oke, bisnisnya jelas, bisnis modelnya, bagaimana dia ngasih. Terus yang kedua, manajemen yang tepat. Manajemen yang tepat nih ngomongin foundernya, terus direksinya, direkturnya, itu gimana sih jalanin perusahaannya selama ini. Ternyata kok kalau ngecekin, oh selama ini mereka nggak punya kasus, terus ya bikin pabrik, terus produksi lakban, jualan, nggak ada aneh-aneh. Berarti manajemennya bagus. Baru yang ketiga, ngomongin valuasi yang tepat dibanding harga saham yang kita bayar. Nah, kalau ini ada nggak bisa Koko jelasin secara detail karena ada hitungan angka-angkanya. Cuman singkat ceritanya adalah kita bisa menghitung nih misalnya, oh sahamnya harusnya nilainya 2.000. Tapi ternyata sekarang di market orang cuma jual 1.000. Berarti terdiskon 50%. Nah, sebagai value investor yang pakai value investing, Korea akan, oh yaudah berarti saham ini kalau tadi aspek 1, 2, dan 3-nya oke, Korea akan invest. Selesai. Jadi itu beberapa aspek yang kita harus analisa, harus baca terlebih dahulu sebelum akhirnya kita mutusin invest di sahamnya atau enggak. Ya. Oke, jadi pertanyaannya masih lumayan ada about 5 more ya. Karena masih berarti kita nih. ya sampai jam 1 pagi ya. Oke, enggak lah. Oke, ini pertanyaannya ada bilang jika modal kita belum besar, apakah instrumen investasi saham cocok untuk yang memiliki modal kecil, misalnya kayak range-nya itu antara 3 sampai 5 juta. Oke, good question. Memang ini juga jadi pertanyaan banyak umat ya, banyak umat. Wah, gaji aku masih kecil ya, atau tabungan aku masih dikit. Ya, mungkin tadi lah 3 juta, 5 juta. Cocok nggak sih? Tuh Jensen bilang itu ada di ebook, keren. Thank you Jensen. Jadi sebenarnya gini, memang Korea nggak bilang bahwa modal itu nggak penting. Ya, tapi kalau di jawabannya hanya pertanyaan bisa atau enggak, jawabannya bisa. Ya, kalau jawabannya cuma simpel, duit 3 juta, 5 juta sebagai modal awal, bisa nggak invest saham? Bisa. Tapi memang Korea nggak bisa munafik bilang bahwa tentu aja kalau misalnya, contoh nih, kalau Korea pakai value investing, itu kan targetnya misalnya, oh yang penting portfolio saham gue bertumbuh sekitar 15-20% setahun, itu udah bagus. Ya anggap 20% lah. Itu dengan mindset sama skill set yang benar ya. Jadi tentu aja kita nggak bisa bilang bahwa misalnya tadi nih yang nanya, dia punya skillnya udah bener nih. Ya skillnya sama deh kayak Koko, cara investnya. Dia bisa ngasilin 20% juga setahun. Duit dia yang 5 juta tadi, berarti kan kalau 20% setahunnya berapa ngasilin? Ayo coba tes Fanny, bagus nggak matematikanya? 5 juta modalnya. Kalau dia untung 20%, duit keuntungannya juga berapa? Dia untung 20% berarti sejuta. Sejuta, benar. Oke, berarti matematika kamu lulus. Nah, sejuta, benar. Bandingin sama orang yang modalnya mungkin 50 juta. 20, dia juga ngasilin 20% nih, pakai metode yang sama. Berarti dia ngasilin 20%-nya 10 juta setahun. Ya kan? Nah, bandingin lagi kalau orang yang punya modal 5 miliar. Ini kita ngomong udah miliar ya misalnya, 5 miliar. Dia ngasilin 20% juga. Berapa duitnya jadinya?
1 miliar Gila. profitnya, 1 miliar setahun. Sama-sama 20% kan? Mm-mm. Nah, makanya kadang-kadang untuk anak muda nih, ngerasa, waduh Cory, kalau pakai value investing, kok mah enak. Sekali beli saham berapa ratus juta minimal. Aku beli saham cuman 1 juta, 5 juta, mentok-mentok 10 juta. Ya nggak kerasa dong kok gitu kan. Nah, jadi memang challenge-nya adalah selain kita sebagai anak muda, sebenarnya mulai dari kecil itu sangat bagus karena itu ngelatih mental kita, psikologis dan sebagainya. Cuman Corey selalu saranin untuk kayak uh, secara overtime kita juga upgrade diri kita supaya apa, penghasilan kita naik. Itu Corey ada bikin namanya 1 miliar pertama challenge. Di situ programnya setahun, and then Korea ajarin ada 3 hal yang teman-teman harus kuasain. Yang pertama itu kemampuan make money, yang kedua kemampuan manage money, baru kemampuan invest money. Jadi 3 step ini ketika teman-teman laluin, maka pertumbuhan dananya akan jauh lebih besar. Jadi kalau tadi cuma jawaban singkatnya bisa nggak dengan duit segitu, ya bisa. Cuman Korea menyarankan untuk ya kita upgrade diri supaya apa? Supaya entah kita kerja atau kita bisnis ngasilinnya lebih besar dan kita manage dengan baik, kita bisa invest lebih besar. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya, oh tahun ini saham yang gue punya baru 10 juta, tapi tahun depan jadi 50 juta. Tahun ketiga, wah gue achieve 100 juta pertama nih. Tahun keempat punya portfolio 200 juta. Tahun ketujuh gue punya portfolio 1 miliar pertama. Dan ketika kita achieve 1 miliar pertama, maka miliar-miliar berikutnya akan jauh lebih mudah. Itu yang Corey sendiri experience. Jadi itu jangan lupa ada batch 2 guys. Thank you, dia ini kayak promotor ya. Iya, ada batch 2 ya, 1M challenge. Nanti Corey akan up lagi di story. Oke, lanjut. Thank you. Oke, wah bener sih. Kita walaupun nilainya kecil, nominal kecil, kita harus pelan juga. It's okay to be slow, but jangan Benar. lupa lakuin. Itu ya. Yes. Kalau aku itu seperti itu. Walaupun kecil atau nilainya seperti apa, yang penting kamu mau. If you wanna try, it will go higher, right? Yes. You won't go sky lah. Oke. Don't go to outer sky. Pertanyaannya ada di question box. Katanya mau nanya Kak, kalau kita baru kerja sebagai fresh graduate, investasi prioritasnya apa? Oke, fresh graduate ya. Fresh graduate ini berarti identik sama ya baru lulus lah. Yang tadi baru lulus kuliah mungkin ya. Ya katakanlah baru lulus kuliah. Menurut pengalaman Korea sendiri, much you learn, much you know. Thank you kok. Ya. Thank you. Yang komen. Ini yang komen pada yang penting menghargai proses, kecil besar tetap bersyukur. Yes, benar. Thank you buat yang komen. Ya, yang mau nanya nanti komen di question box-nya GCC Community ya. Nanti dibacain sama Fanny. Nah, next. Tadi, kalau kita sebagai fresh graduate, biasanya skill atau experience kita masih sedikit kan. Nah, jadi kalau Corey boleh ngulang nih berapa tahun yang lalu, maka Corey akan milih. Itu di 1M challenge juga Corey bikin materinya tuh, kamu mau pilih, kamu mau jadi profesional atau jadi entrepreneur sebagai karir untuk kamu ngasilin income, karena nggak bisa kamu langsung lompat jadi investor sebenarnya, karena investasi itu butuh duit ya kan, jadi kamu perlu make money dulu ya. Jadi kalau Corey balik jadi fresh graduate gitu, Koko akan milih skill apa nih yang Corey akan kembangin dan itu bisa ngasilin duit banyak buat Corey. Contoh, simple nih, misalnya, Corey lihat bahwa sekarang online, dunia internet, sosial media, dan sebagainya begitu, ya kita nggak bisa lepas dari handphone kita sekarang gitu ya. Mungkin kalau handphone kita ketinggalan, kita balik lagi ke rumah ambil gitu ya. Nah, kalau Alkitab yang ketinggalan, udah biarin aja lah gitu ya. Juga sih. Malah nggak pernah pegang Alkitab fisik lagi, mungkin jarang. Nah, cuman maksudnya adalah learn a skill. Ya, mungkin kalau Corey misalnya, kayaknya belajar soal digital marketing ini bagus juga nih ya. Jadi misalnya banyak orang punya bisnis, tapi dia nggak tahu jualan lewat online-nya gimana, mengonline-kannya. Nah, kita belajar skill itu. Terus kita cari nih pebisnis mungkin dekat rumah Koko misalnya ada yang jualan martabak. Mau nggak?
Om, misalnya kita datang. Saya datangin orang, kalau misalnya orang itu nunjukin nih, dia screenshot di handphonenya, datang martabak karena ini, aku dapat komisi misalnya 2.000 ya per box martabak misalnya. Ternyata sehari kamu bisa datangin berapa? 100 orang. Berarti kamu dapat 200.000.